Iya, dokternya datang kesini lagi. Ya, yang mic-nya sudah dinonaktifkan, silakan ya diaktifkan dulu terkecuali mau bertanya. Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pertemuan di hari Jumat ini, minggu pertama bulan November, tanggal 6 November. Mari kita mulai pelajaran matematika. Masih membahas terkait dengan probabilitas, tetapi kita fokus pada hukum penjumlahan hari ini. Kita akan membahas hukum penjumlahan hari ini. Jadi, mohon diperhatikan materi yang mau saya sampaikan ini. Jadi hanya satu saja hukum penjumlahan. Silakan nanti Anda kembangkan lebih banyak lagi. Ya. Hukum penjumlahan pada kejadian majemuk berarti kejadiannya lebih dari satu kali, atau kejadiannya bisa berulang, atau kejadiannya bisa dua kejadian yang berbeda. Itu istilah yang tadi saya sebutkan itu berbeda. Lebih dari satu kali berarti kejadiannya berulang, ya kan? Kalau berbeda itu berarti ya dua kejadian yang berbeda, misal kejadian A sama kejadian B, itu jelas berbeda. Nah, bagaimana penerapan hukum penjumlahan? Jadi aturan penambahan atau penjumlahan ini digunakan pada situasi di mana kita punya kejadian, ingin tahu salah satu atau keduanya. Nah, yang tadi kejadian yang dua kejadiannya, misal kejadian A dan B, gitu. Bagaimana dipakai aturan yang dipakai adalah pertama, saya balik dulu. Ketika peluang A atau B huruf U ini sebagai notasi gabungan atau dalam teori himpunan itu union, kita membacanya peluang A atau B adalah peluang A ditambah peluang B. Kemudian yang kedua ada peluang A atau B bisa ditentukan menggunakan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B. Perbedaannya ini enggak berbeda, hanya yang pertama ini tidak ada kejadian yang beririsan, yang kedua ini ada kejadian yang beririsan. Bedanya di mana? Saya kasihkan contoh. Misal di suatu rumah sakit yang terkait dengan penanganan pasien COVID-19. Ada pasien laki-laki, ada pasien perempuan, kemudian ada pasien yang memiliki penyakit bawaan jantung misal. Terus ada yang, saya singkat J ya. Terus ada yang pasien yang memiliki penyakit bawaan diabetes misal. Terus ada pasien yang memiliki penyakit bawaan misal alergi. Oke, perhatikan betul ya, perhatikan betul. Saya lanjutkan. Misal yang laki-laki dan menderita jantung, ini yang dinamakan beririsan tadi. Laki-laki dan menderita jantung, misal ada 10 pasien. Laki-laki dan menderita diabetes, ini yang beririsan tadi adalah 20 orang. Laki-laki dan menderita asma, dia misal ada 30 orang. Oke ya. Perempuan dan menderita jantung, misal ada 5 orang. Perempuan dan menderita diabetes ada 10 orang. Perempuan dan menderita alergi misal ada 20 orang. Ini data terkait pasien COVID-19 yang berada di sebuah rumah sakit sebagai contoh ya.
Contoh, saya tidak menulis ini data apa, tetapi tadi saya sudah menyebut, silakan nanti dicatat. Ini merupakan data pasien di sebuah rumah sakit, ya dilihat dari jenis kelamin dan penyakit penyerta atau penyakit bawaan. Ada 3 penyakit bawaan yang didata: jantung, diabetes, alergi. Pada kondisi yang sebenarnya enggak seperti ini hanya sebagai contoh saja ya, saya angkanya ngarang gitu. Kita lihat totalnya atau jumlah yang menderita jantung ada 15, yang menderita diabetes ada 30, yang menderita alergi ada 50. Yang jumlah laki-lakinya ada 60, jumlah perempuannya ada 35, sehingga totalnya ada 95. Totalnya ada 95 ya. Permasalahan pertama, dari yang pertama dulu, yang tidak ada beririsan. Jumlah seluruh pasien ada 95 pasien. Ketika ini pertanyaan pertama, ketika seorang dokter memanggil satu pasien secara acak, secara acak dipanggil ya, berapakah probabilitas bahwa yang terpanggil adalah yang memiliki penyakit penyerta jantung atau diabetes? Kalau jantung dan diabetes ini peristiwa yang tidak ada irisan pada data ini. Tidak ada irisan. Di data ini tidak saling beririsan. Sehingga kita menggunakan rumus yang saya lingkari biru ini. Peluang menderita jantung ditambah yang menderita diabetes. Oke ya. Kalau dipanggil seorang pasien dari 95, keseluruhannya ada 95 pasien, maka seluruh pasien ini atau 95 ini berkemungkinan dapat dipanggil. Ini sebagai ruang sampel, baik yang jantung ataupun yang menderita diabetes. Kemudian jumlah pasiennya menderita jantung, mana ada jantung? Ini jantung ada 15. Yang menderita diabetes ada 30. Sehingga probabilitasnya ada 45/19 bahwa yang terpanggil itu merupakan pasien yang menderita jantung atau diabetes. Saya ulangi lagi, contoh yang pertama ini ketika ada seorang dokter memanggil satu pasien secara acak, berapakah probabilitas bahwa yang terpanggil itu adalah yang menderita penyakit bawaan jantung atau diabetes? Ini contoh yang pertama, di mana penggunaan aturan penjumlahan ketika tidak ada saling beririsan. Kedua, saya akan memberikan contoh yang beririsan. Ketika seorang dokter, saya ulangi lagi, nanti tolong dituliskan nih permasalahannya. Ketika seorang dokter memanggil satu pasien secara acak, satu pasien secara acak, berapakah yang terpanggil, berapakah probabilitas bahwa yang terpanggil itu yang menderita penyakit yang berjenis kelamin laki-laki atau yang menderita jantung? Oke, saya ulang. Contoh yang kedua, ini saya memberikan contoh yang rumus yang hijau ini. Oke.
Satu orang pasien dipanggil secara acak oleh dokter. Berapakah probabilitas bahwa yang terpanggil adalah seorang laki-laki atau menderita jantung? Peluang yang terpanggil laki-laki ditambah peluang yang terpanggil yang menderita jantung, karena ini ada irisannya. Mana irisannya ini? Laki-laki dan menderita jantung ini beririsan. Ini ada 10 pasien, maka dikurangi peluang yang menderita yang laki-laki dan jantung, bedanya di situ. Ini ada yang beririsan. Ingat betul ya. Sehingga peluang yang terpanggil laki-laki ini masih 95 semua. Saya tuliskan satu saja karena apa namanya, uang sampelnya sama 95 akan sama aja, saya tuliskan satu saja. Laki-laki ada berapa? Ada 60 ditambah jantung ada 15. Kemudian yang dari laki-laki dan menderita jantung ada 10. Sehingga probabilitasnya adalah 65 per 95. 65 per 95. Oke. 60 ditambah 15 dikurangi 10. Jadi 65 per 95. Contoh lain kalian bisa memberikan kalian bisa memberikan contoh lain di sini, banyak membuat permasalahan sendiri yang saya contohkan. Nanti mungkin ujian pekan ulangan saya yang diberi tugas membuat soalnya ya saya akan buat seperti ini, cerita yang terkait dengan pasien dan yang lain-lain. Jadi silakan dipahami betul, tidak hanya dicatat tapi membuat catatan sendiri dan contoh sendiri yang mirip seperti yang saya contohkan. Dua contoh ini saya yakin Anda paham kalau memperhatikan betul. Kalau tidak paham diputar lagi nanti di video yang saya unggah di YouTube. Nanti akan saya share insya Allah. Kalau ada yang bertanya silakan ditanyakan. Kalau tidak ada yang bertanya ya saya cukupkan sampai di sini. Sedikit-sedikit minggu depan saya akan berbicara terkait dengan hukum perkaliannya. Kalau ini kan baru hukum penjumlahan. Silakan yang belum ngetik nama dan kelasnya diketikkan dulu di kolom chat. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya silakan. Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada, silakan. Terima kasih. Minggu depan kita ketemu kembali. Silakan dibaca dulu aturan perkalian probabilitas. Cari di Google kan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.